Ini Bapak Ideologi Santri Al-Fikro Banyuwangi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fikro Banyuwangi, Kiai Haji Insinyur Ahmad Wahyudi keluarga, yang kami hormati Sayyidul Bait, yang kami hormati wali santri yang berkenan hadir di acara pengajian rutin Al-Fikro yang dilaksanakan 1 bulan sekali. Tak lupa teman-teman santri-santri Al-Fikro yang kami banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita diberi nikmat untuk bisa melakukan pengajian rutin Al-Fikro Banyuwangi yang saat ini berbeda. Biasanya kita pengajian di Masjid Pondok Pesantren Al-Fikro, sekarang suasananya berbeda. Kita bisa andang sana andang sini, bisa menyambung silaturahim pada wali santri sehingga tahu rumahnya di mana dan lain sebagainya. Bapak tamu undangan, ibu tamu undangan yang kami hormati, ada banyak informasi yang kami akan sampaikan sebelum acara ini kami mulai. Pertama, alhamdulillah kemarin di minggu kemarin banyak prestasi-prestasi santri Al-Fikro yang bisa dibanggakan bersama. Yang pertama, kemarin di acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Sekolah Menengah Negeri 1 Banyuwangi, alhamdulillah teman-teman juara 1 dan 2-nya dari Al-Fikro Banyuwangi. Tepuk tangan. Kemarin tidak ada persiapan, kabarnya juga mendadak. Teman-teman bisa mempersiapkan, yaitu Ananda Baim, Ibrahim, dan Ananda Asrori. Jadi Baim niku, tang meriku niku banyak lantunan-lantunan penyampaian yang bagus. Namun Ibrahim sama Asrori ini itu mengejutkan, sedikit persiapannya tetapi juara 1-nya Baim, juara 2-nya Asrori. Tepuk tangan. Jadi didorong oleh Al-Fikro Banyuwangi. Kemudian yang kedua, karena sentral Pondok Pesantren Al-Fikro ini di kota, kegiatannya juga terbuka untuk umum, seperti halnya khotib Jumat yang sudah teman-teman tampilkan. Jadi khotibnya itu dari anak-anak muda, dari santri sendiri. Kemudian banyak khalayak umum yang juga bergabung di sholat Jumat di pondok, mendapat apresiasi luar biasa. Sampai mulai minggu depan, setiap minggu kami harus menyiapkan 3 khotib untuk ceramah atau khutbah di Masjid Wonosobo, 3 masjid dari santri Pondok Pesantren Al-Fikro Banyuwangi. Beliau takmir-takmir tersebut datang kepada kami terasa kagum karena baru pertama kali menemukan pondok pesantren, baru pertama kali menemukan tempat masjid yang isinya itu yang mengisi, yang mengatur semua anak-anak muda. Beliau terkagum-kagum sampai akhirnya beliau meminta jatah setiap minggu 3 khotib untuk khutbah di Masjid Wonosobo. Nah, itu yang patut kami banggakan. Alhamdulillah ternyata adik-adik sudah mampu untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang dari Abi Wahyudi. Bapak Ibu yang kami hormati, karena rihla ini hanya sebuah pengantar, maka acara inti sebelum memasuki acara-acara sebelumnya, marilah senantiasa kami bacakan ayat suci Al-Quran agar penuh dengan barokah. Maka pengajian rutin yang dinamakan Al-Fikro, Al-Fikro ini merupakan salah satu nama Al-Quran. Maka
layak jika acara ini kami mulai dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Cahya Maulana. Tempat, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalas min qablihi rusul. فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها
وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran yang setelah dibacakan akan membawa kita, memberi syafaat, barokah dan kemuliaan di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya ini kami ingin setoran, sebenarnya setoran khususnya kepada Sayyidul Bait, yaitu wali santri, khususnya wali santri Vijay, dan khususnya lagi wali santri yang ada di Blimbing Sari. Karena santri-santri yang ada di Blimbing Sari ini itu rata-rata kuantitasnya itu terbanyak nomor 2 setelah Patoman. Jadi Patoman tidak menang karena di pondok itu ada asrama namanya Patoman City, karena santrinya paling banyak. Nomor 2 santri paling banyak adalah Blimbing Sari. Tangan untuk Blimbing Sari. Karena itu kami ingin setoran kepada wali santri yang khususnya ada di Blimbing Sari ini untuk melatih dan menajamkan ilmu yang telah didapat di pondok. Untuk yang pertama, karena ini adalah rumahnya Vijay, maka Vijay pertama kali tampil. Tepuk tangan untuk Vijay. Dulu Vijay ini dipanggil itu jangankan berdiri, menunjukkan wajahnya saja tidak berani. Tapi sekarang karena sudah terlatih mentalnya, sepertinya siap ini Vijay. Tepuk tangan untuk Vijay sekali lagi. Wah, mantap ini. Ya. Duduk di kursi. Sebelumnya Vijay tak tanya dulu, sebelum tampil tak tanya dulu, siapa yang Vijay inspirasikan selama Vijay hidup di dunia? Yang terkagum-kagum kepada siapa? Idola. Ya. Mas saya sama Mas Ken. Mas Cahya sama Mas Ken, tepuk tangan. Mas Ken, Mas Cahya. Nah, kemudian Vijay mau tampil apa? Mau ceramah yang keras. Ceramah tentang maulid. Wow, ceramah tentang maulid, tepuk tangan. Karena ini masih bulan maulid, Vijay mau ceramah tentang maulid. Baik, Vijay coba ceramahkan kenapa maulid itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Karena bulan ini bertepatan dengan bulan Maulid, kalau bahasa sini itu bulan Mulutan, maka saya akan menjelaskan makna dari kata Mulutan. Kata Mulutan itu asalnya kata bahasa Arab yang dijawakan. Kata Mulutan itu asalnya ada 2, maulud dan maulid. Maulud dan maulid itu satu akar kata, yaitu walada yalidu, yang bermakna melahirkan. Maulud di dalam ilmu nahwu shorof itu sifatnya isim maf'ul,
yang maknanya yang dilahirkan. Ketika maulid itu sikatnya isim zaman makan, maka maknanya tempat dan waktu kelahiran. Kata maulid itu ada 3 dimensi: maulid Nabi, maulid Rasul, dan maulid Muhammad. Ketika sekarang orang mengatakan maulid Nabi, itu kurang tepat, karena Nabi itu adalah ruh. Ruh diciptakan sebelum alam semesta diciptakan. Dan juga ketika sekarang orang mengatakan maulid Rasul, juga kurang tepat, karena Rasul diutus pada usia 40 tahun. Yang tepat itu adalah maulid Muhammad, karena Muhammad dilahirkan ke bumi pada tahun gajah 12 Rabiul Awal. Di Al-Quran ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata uswatun hasanah itu bisa dibaca 2, bisa uswah dan bisa iswah. Ketika uswah itu sifat Rasul yang paling tinggi, dan juga ketika iswah itu sifat Rasul yang paling rendah. Sifat Rasul itu ada 4. Yang pertama sidik, artinya hatinya sangat jujur. Yang kedua tablik, itu lisannya. Yang ketiga amanah, itu artinya sikap. Dan yang keempat fatona, pikirannya. Mungkin dari saya begitu saja. Bila ada salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini kami cukup dibanggakan dengan Vijay karena perubahannya itu drastis. Dari yang tidak mau kelihatan wajahnya, tapi menyampaikan lugas seperti itu sudah merupakan yang luar biasa. Tepuk tangan. Karena Vijay ini masih kelas 2 SMP, mungkin insya Allah kalau umpamanya serius lagi ngaji, kemudian diasah lagi ilmunya, insya Allah akan jadi dan menjadi penerus keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, yang dari Blimbing Sari, coba angkat tangan. Ada Tommy, ada Febriono, ada Jova, ada Jafir. Kalau tadi kelas 2 SMP, coba kita tingkatkan sekali lagi kelas 3 SMP seperti apa. Coba Febriono yang dari Blimbing Sari bisa menceramahkan apa yang telah dipelajari. Wajahnya sudah arak-arakan, calon kiai kayak Habib siapa ini? Habib Ja'far, cuman kegendutan. Kalau kurus sedikit kayak Habib Ja'far. Febriono coba mau ngaji tentang apa? Saya akan menyampaikan bab taubat. Bab taubat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Ya. Tepuk tangan untuk Febriono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Abi Wahyudi khususnya telah memberikan saya kesempatan untuk tampil pada pagi hari ini, dan umumnya untuk para jamaah yang telah hadir pada pagi hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah, kita
sebagai manusia, kita sebagai insan, kita itu pasti memiliki kesalahan, atau kita itu pasti memiliki dosa. Karena mustahil, sangatlah mustahil ketika kita sebagai manusia, ketika kita sebagai insan, kita itu tidak pernah berbuat dosa, sangatlah mustahil. Karena insan, manusia, itu secara etimologi diambil dari asal kata nasya yansa, yang bermakna lupa. Jadi sifat manusia, hakikat dari manusia itu adalah pelupa. Maka sangatlah wajar kalau manusia itu pernah melakukan kesalahan atau melakukan dosa. Karena manusia itu hakikatnya khotoan manusia, pelupa. Hal ini sama dengan dalil Rasulullah SAW, kullu bani adama khotoun wa khairu khotoina at-tawwabuna. Adapun setiap anak cucu Adam itu khotoun, banyak-banyak berbuat dosa, dan sebaik-baiknya dari orang yang pernah melakukan dosa itu adalah at-tawwabun, dengan cara bertaubat pada Allah SWT. Jadi dalil ini menjelaskan bahwasanya setiap anak cucu Adam atau manusia itu pasti khotoun, pasti berbuat dosa pada Allah SWT. Dan dalil ini menjelaskan bahwasanya sebaik-baiknya orang yang pernah melakukan dosa, orang yang pernah melakukan kesalahan itu dengan cara at-tawwabun, dengan cara bertaubat kepada Allah SWT. Apa yang dimaksud dari taubat? Taubat secara etimologi itu berasal dari kata tabayatubu tauban wa taubatan, yang bermakna kembali. Secara terminologi, taubat itu roja'a adil maksiati ila ta'ati, kembali dari maksiat dan menuju ketaatan. Jadi seseorang yang bertaubat kepada Allah SWT itu adanya awalnya seseorang itu tidak bertaat kepada Allah, tidak melaksanakan perintah-perintahnya atau melanggar perintah-perintah Allah. Jadi orang yang bertaubat itu taat kepada Allah SWT, kembali ke jalan Allah SWT. Itu yang dimaksud dari orang yang bertaubat kepada Allah SWT. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu beberapa ulama berpendapat bahwasanya at-taubatu wajibatun min kulli danbin. Adapun taubat itu wajib dari setiap dosa. Beberapa ulama berpendapat bahwasanya ketika seseorang itu memiliki dosa kecil sampai ke dosa yang besar, maka kita itu diwajibkan untuk bertaubat kepada Allah SWT. Allah SWT juga berfirman, watubu ilallahi jami'an, dan bertaubatlah kalian semua ilallahi terhadap Allah jami'an, dalam keadaan seluruhnya. Perlu kita garis bawahi pada lafaz watubu. Watubu itu dalam ilmu nahwu itu adalah fi'il amar, yang dimana fi'il amar itu adalah kalimat perintah. Jadi Allah SWT itu memerintahkan pada kita, memerintahkan pada hambanya itu untuk bertobat ilallahi kepada Allah SWT jami'an, dalam keadaan seluruhnya. Pada lafaz jami'an ini adalah kuantitas dari seorang hamba yang bertobat kepada Allah SWT dengan sebanyak-banyaknya meminta ampun kepada Allah SWT. Dan kualitas dari seseorang yang banyak meminta ampun kepada Allah SWT itu dijelaskan pada surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu wa tubu ilallahi at-taubatan nasuhan. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, beriman, tubuh, bertobatlah kalian semua ilallahi terhadap Allah, taubatan, dengan taubat nasuhan yang murni atau tulus. Jadi kualitas dari seseorang yang meminta banyak ampunan kepada Allah SWT itu dengan cara taubatan nasuha. Nasuha itu diambil dari kata nasoha yang bermakna tulus.
murni. Jadi seseorang yang bertobat nasuha itu adalah seorang yang tulus untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi seseorang yang tobat nasuha itu seseorang yang memiliki tekad untuk tidak mengulanginya dan terus menerus untuk meminta ampun kepada Allah SWT. Maka dari itu marilah kita kembali kepada Allah SWT dengan cara bertaubat kepada Allah SWT. Ketika kita bertobat kepada Allah SWT, kita itu pasti akan diberikan kenikmatan oleh Allah yang telah dijelaskan pada surat wa yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Ketika kita itu bertobat kepada Allah SWT, Allah itu akan menggantikan dosa-dosa kita dengan kebaikan. Jadi ketika kita itu sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu akan menggantikan dosa-dosa kita dengan kebaikan. Mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Febriono niki termasuk santri yang ketinggalan. Sian niku waktu sepak bola sempat kakinya patah karena bentrokan dengan temannya, kakinya patah sehingga libur beberapa bulan. Karena hal itu biasanya kalau santri ketinggalan itu semangatnya itu melemah sehingga ketinggalan dan tidak mau bangkit. Tapi Febriono niki cukup bisa dibanggakan karena dalam keterpurukan dia bisa semangat kembali sehingga bisa setara dengan teman-temannya. Tepuk tangan. Kemudian ini kalau diterus-teruskan nanti Abi aja yang menunjuk, karena teman-teman ini selain sama kakak-kakaknya, Abi itu ngetes satu persatu. Jadi kualitasnya itu Abi tahu sendiri. Oh Tommy, rupanya sudah mempersiapkan itu. Tepuk tangan untuk Tommy. Kalau Tommy ini Vijay itu kalau di angka itu angka 30, peringkat mentalnya itu 30. Kalau Tommy ini lebih bawah lagi 31. Jadi kita lihat coba perkembangan mentalnya Tommy sama ilmunya Tommy. Dalam ceramahnya Tommy akan ceramah tentang apa? Tentang akhlaknya Nabi Muhammad. Akhlaknya Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita bisa hadir di acara hari ini karena kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat dibagi dua, yaitu nikmat tampak dan nikmat tidak tampak. Kalau nikmat tampak itu nikmat yang terlihat fisiknya. Contohnya seperti mempunyai rumah besar, mobil, anak soleh-soleha. Kalau nikmat tidak tampak itu nikmat yang tidak terlihat fisiknya, tapi bisa kita rasakan manfaatnya. Contohnya seperti udara. Udara tidak tampak fisiknya, tapi bisa kita rasakan kenikmatannya. Maka nikmat harus kita syukuri. Maka syukur dibagi dua, itu syukur dan syakur. Kalau syukur itu
Kalau syukur itu nikmat telah diberikan oleh Allah. Kalau syukur itu nikmat, semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Contohnya seperti rumah. Contohnya seperti rumah. Kalau syukur itu nikmat yang telah diambil oleh orang lain. Contohnya seperti harta kita diambil oleh orang lain, tapi kita tetap bersyukur. Itu syukur. Alhamdulillah kita masih berada di bulan yang dimana tempat lahirnya Nabi Muhammad. Waktu kelahiran Nabi Muhammad, saya menjelaskan akhlak asal katanya itu kholaqo dan maknanya menciptakan. Akhlak itu kalau akhlak itu bentuk jamak dari rukun dan bermakna berbuat baik. Kalau akhlak itu tidak tersentuh oleh pikiran sama sekali. Contohnya ada seorang anak kecil dan ada nenek-nenek yang ingin menyeberang jalan. Tiba-tiba anak kecil itu ingin membantu nenek-nenek. Kalau ada itu adab kalau adab itu datangnya dari tradisi atau adat manusia. Contohnya seperti ada seorang santri dan kiai. Seorang kiai itu lewat dan santri itu harus menundukkan kepalanya. Kalau suluk itu implementasi dari adab dan akhlak. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab kami. Jova sepertinya membawa kitab ini. Abahnya Jova ada tadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang bab sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkami sholati utawi iki kitab kang nerangake pira-pira hukume sholat. Wahia utawi lafaz kitab utawi lafaz sholat lugotan ing dalem makna lugo iku doa doa. Basaan lan ing dalem makna syara kama kaya barang kola wis ngucap sapa ar-Rafi'i Imam Rafi'i rupane aqwalun pira-pira pengucapan wa af'alun lan pira-pira penggawean muftatahatun kang den ngawiti bitakdiri kelawan takbir
tatamatun kangden ngakhiri bitaslimi lawan salam bisaro ito lawan piro-piro syarat mahsusotin kangden husake as-sholatu utawi lafaz sholat mafrudatun kangden farduhake iku wafi ba'din nusahi pira tinggalem sebagian pira-pira naskah as-sholawatu lawan pira-pira sholawat mafrudatin kang farduhake belum baca nih. Iku khamsun limo yajibu kang wajib apa kulu minha saking saking sholat di awal waktu lawan ngawali waktu wujuban kaya kewajiban muwasaan Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak yang baru. Jafir. Satu lagi ya. Lagi. Mana Jafir? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini terima kasih untuk Abi Wahyudi yang sudah menyempatkan saya untuk tampil di kampung halaman saya, dan sekalian untuk para wali santri dan santriwan santriwati. Dan kali ini saya akan membacakan kitab Fathul Qorib tentang beberapa macam air. Al-miyahu utawi piro-piro banyu allati yajuzu kang enam ayasihu sisa opo at-tadiru gawe suci biha kelawan al-miyahu iku sabtu miyahin pitu sami piro-piro banyu rupane ma'us samai banyu langit ainasilu tegese kang mudhun minha saking sama wa huwa utawi ma'us samai iku al-mataru banyu udan wa ma'ul bahri lan banyu laut ay milhi tegese asin wa ma'un nahri lan banyu kali ay bulwi tegese tawar wa ma'ul witri lan banyu sumur wa ma'ul aini lan banyu sumber wa ma'us salji lan banyu salju wa ma'ul bardi
lan banyu embun. Waya jema'u lan ngungkulake hadihi ikilah rupane sab'at itu apa kaluka ucapane sira rupane ucapane mah barang nazala kang mudhun minasamai saking langit au naba'a utawa kang nyumber apa mah minal ardi saking bumi ala ai sifatin ing atase apa wae sifat kana ana apa ai sifatin min asli lil qati saking asal bentuk. Adapun Tepuk tangan lancar soalnya. beberapa air yang boleh atau maksudnya yang sah untuk bersuci itu 7 dari beberapa macam. Yang pertama itu adalah air langit, yang maksudnya itu yang turun dari langit yaitu air hujan. Dan yang kedua itu ada air laut, maksudnya yang asin. Wama nahri itu yang ketiga, dan air sungai, maksudnya yang tawar. Wama bidri air sumur, wama aini air sumber, wama salji air salju, wama barodi dan air embun. Dan beberapa kumpulan dari air tersebut ulama mengatakan sesuatu yang keluar dari langit dan yang keluar dari bumi itu asalnya dari ciptaannya Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Tinggal satu sebetulnya ini. Ya, satu siapa? Paris. Oh, Farid. Ini cuma ada di masjid ini. Madin. Muadzin. Oh, sudah ikut Pak. Kalau ini berdiri, jangan duduk. Ya, kalau ini berdiri saya Madin nih. Muadzin. Ya. Agak ke timur. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW. Kata Muhammad, asal katanya dia adalah hamdah yahmadu, yang artinya memuji. Kalau mengikuti wazan hamdah yahmidu, dia mempunyai faedah fi'il taksir yang mempunyai arti banyak. Maka hamdah yahmidu yang artinya banyak memuji. Apa yang banyak memuji akhlaknya? Tidak semua manusia yang memuji akhlaknya Nabi Muhammad, juga Allah juga yang memuji akhlaknya Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Kita akan memuji akhlaknya Nabi Muhammad. Maka untuk menunjukkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad yang kita ikuti. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan surah Al-Imran ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Apabila cinta kepada Allah, maka ikutilah aku Muhammad. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang belum cari? Siapa? Vida sudah lambaikan tangan terlebih dahulu itu. Siap. Vida siap? Nanti sama biar wis. Gini, ngapunten Bapak Ibu yang saya hormati, ini merupakan
metode tarbiyah dari Pondok Pesantren Adzikra Banyuwangi, karena Abi itu mendikan kalau ilmu itu mudah untuk diajarkan. Seminggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan sudah selesai jika mentalnya sudah terbentuk. Maka metode ini untuk membangun mental agar teman-teman itu mudah, agar adik-adik santri itu mudah menerima ilmu yang sulit-sulit. Memasuki acara inti yaitu tausiah dari Murabbina Kiai Haji Insinyur Ahmad Wahyudi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Walhamdulillah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Walhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Sohibul Farah, ayah dari Vijay, dan para santri khususnya yang di lingkungan Rimbing Sari. Alhamdulillah pengajian rutin ini pertama kali dimulai setelah vakum beberapa bulan. Jadi catatan dalam sejarah perjalanan pengajian Adzikra sejak tahun 2007 kami dirikan sampai lahirnya Pondok Pesantren Adzikra Jengku, kemudian berubah jadi Adzikra Al-Akhwa di Jalan Kepiting, sampai lahirnya juga para santri yang tadi cukup luar biasa menarik. Predikat pertama Febriono, predikat kedua Jafir, malah luar biasa Jafir. Ini anak baru Jafir tadi itu. Dan Vijay. Alhamdulillah juga Tommy itu jarang mau disuruh maju. Kalau suruh maju nggak mau biasanya. Faris nggak pernah maju, pegang mic nggak pernah. Alhamdulillah tadi walaupun agak blank, itu sudah latihan cukup luar biasa. Tepuk tangan tuh. Nah, yang paling menarik jadi catatan besok kalau sudah dewasa itu adalah Jova. Saya dulu juga begitu. Ketika di panggung pernah macet karena blank. Harus pernah mengalami, nggak usah takut salah. Tuh maka saya kasih kesempatan setiap Ahad pagi nanti anak-anak di mana berada ya di tempat itu, kalau itu di rumahnya orang tuanya harus siap untuk ngaji agar orang tuanya senang. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, para santri, wali santri yang hadir, jamaah pengajian Adzikra yang hadir pada kesempatan ini, ada Ketua Broni malah hadir di belakang.
mendampingi saya beliau itu sejak tahun 2007 di pengajian, tapi kalau di kegiatan partai sejak tahun 98. Luar biasa, setiap banget beliau ini. Ustadz Fahrudin, nah, ini juga mendampingi kami sejak tahun 2009 sampai sekarang. Nah, ini ternyata masih ada wali santri yang baru hadir karena memang jauh-jauh dari Wongsorjo apa. Ini Madura soalnya. Kalau monggo tore. Kalau bisa Ahad pagi yang akan datang itu ada elektronnya. Karena kita punya wali santri yang banyak mengaransemen lagu-lagu lama, lagu-lagu using yang legendaris. Lagunya Catur Arum itu semua yang aransemen itu orangnya ada di sini sekarang. Lagunya Bayu itu, nah, itu juga ada di sini. Semono kembang-kembangnya pokoknya lagi ini. Nah itu Mas Nanang, Pak Nanang ini ada di belakang ini. Nah, jadi kalau bisa Ahad pagi yang akan datang ada elektronnya, lagunya lagu sholawatan itu luar biasa ini. Ini ayahnya dari Azel. Azel mana? Nah ini. Nanti Azel tampil nanti. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Karena masih suasana Maulid, maka pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan salah satu dari hikmah yang ada di ayat Al-Quran terkait tentang sifat, akhlak, budi pekerti, sikap kehidupan sehari-hari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama ada ayat yang telah saya bacakan tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul. Rasul ini datang ke muka bumi ini secara syariat itu berkat dari doa Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah. Nabi Ibrahim memprediksi, mengestimasi bahwa ke depan ini masyarakat umat butuh penuntun, butuh teladan, butuh pemandu kehidupan. Maka kemudian Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar diturunkan seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang tadi dijelaskan oleh Vijay. Maka karena Nabi Muhammad itu uswatun hasanah, contoh teladan, kita ini nggak mungkin mengikuti atau mencontoh teladan kita kecuali yang kita teladani sama dengan kita, sama status sebagai manusia. Maka Rasulullah SAW disebutkan min anfusikum. Nabi Muhammad itu adalah manusia, bukan malaikat. Kalau kita ingin mencontoh Nabi, tepat karena Nabi adalah manusia. Gak mungkin umat itu mencontoh yang tidak sama, tidak sejenis. Maka lahirnya seorang Nabi, penuntun itu sama-sama manusia. Disebut min anfusikum. Kalau kita mencontoh Nabi, kalau kita mencontoh malaikat itu tidak mungkin. Karena malaikat itu ciri-cirinya bedanya dengan manusia. Kalau malaikat tidak pernah salah,
Kalau iblis, setan itu selalu salah. Kalau manusia bisa salah, bisa benar. Maka manusia di antara keduanya. Kalau kita mencontoh malaikat, malaikat tidak punya nafsu, kita punya nafsu. Punya keinginan, kita makan, kita tidur, kita istirahat, malaikat tidak. Malaikat tidak punya lupa, kita lupa. Maka sangat bijak kemudian Allah melahirkan, mengutus seorang Rasul dari kalangan manusia. Ini yang pertama harus dicatat, bahwa yang kita contoh adalah manusia. Yang membedakan apa antara kita dengan Nabi Muhammad SAW? Yang membedakan adalah Nabi Muhammad yuha ilayya, menerima wahyu. Nabi Muhammad menerima wahyu. Nabi Muhammad karena menerima wahyu, tentu segala sikap dan ucapannya itu dituntun oleh wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Seluruh perilaku ucapan Nabi itu adalah wahyu. Murni sikapnya, kepribadiannya, tidak punya kepentingan, tidak punya interest, tidak ada rasa bimbang, tidak ada rasa ragu. Manusianya sama, makan ya, nikah ya, tidur ya. Tapi yang membedakan adalah Nabi Muhammad menunjukkan bahwa kemurnian, kesempurnaan manusia yang kamil, yang terjaga, yang ikhlasnya, yang ridhonya penuh, total. Maka kalau kita ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW sebagai manusia, sesungguhnya adalah memurnikan niat kita, ikhlas, ya, ridho, sabar. Jadi melihat sosok Nabi itu adalah melihat sosok sifatnya yang empat itu: sidik, tabligh, amanah, fatonah. Sidik itu benar, itu perbuatan hati. Tabligh itu lisan. Amanah itu sikap. Fatonah itu adalah intelijensi, otak, pikiran. Jadi kalau kita mencontoh Nabi Muhammad, yang harus kita benahi, yang harus kita rumuskan, yang harus kita perbaiki, yang harus kita jaga dan harus kita pelihara adalah otak kita, kecerdasan kita. Yang kedua, hati kita. Yang ketiga, sikap kita. Yang keempat, lisan kita. Jadi kita mencontohnya itu mencontoh cara Nabi berucap, cara Nabi berpikir, cara Nabi merasakan kehidupan, cara Nabi bersikap. Ini benda panas jenengan majuan mawon. Ini buatnya itu pernah kali panas. Maju. Terus. Lah. Maju. Nah, nanti ini berdua ya, tak dudukin ya. Nah, dudukin enak. Nah, demikian. Nah, majuan. Nah, yang ini kan enak. Nah, sini kali santai ya. Ya, yang merasa kepanasan maju aja, jangan dipaksa. Hasil sini Zel. Kumpul sini Zel. Cukup Zel. Belakang, Farad maju sini. Kalau masih panas, karpetnya taruh di sana. Nah itu bisa, taruh di sini, duduk di situ bisa. Ya. Nah gitu deh, nah kan enak kalau gitu. Saya lanjutkan nih Pak.
Ini penting untuk pembentukan karakter. Pertama adalah sifat Nabi itu fatona. Fatona itu ibadah akal. Jadi akal itu ada ibadahnya. Ibadahnya akal itu apa? Belajar. Ibadahnya akal itu berpikir. Jadi kalau ditanya, kalau kalian dengan kumpul begini ini, kita kumpul semua begini ini ibadahnya akal. Karena nambah pengetahuan. Jadi potensi jasmani kita sebagai manusia yang sama dengan Nabi Muhammad SAW itu harus diisi. Ngisinya dengan apa? Ngisinya dengan wahyu. Karena Nabi itu karena khulqul Quran. Mas Nanang, nih, sini. Nah ini jenenge Mas Nanang, pemain keyboard di catur arum ini. Nah itu. Nah ini loh, begini Mas. Aku suka ya Dewian Mas Nanang, itu lainnya sangat lanang. Akil sana, biar gak panas. Ayo, saya ikut sama Danis sana. Nah, ibunya udah geser, Mas Nana tidak sungkan. Nah, menurut kancani. Nah, luar biasa nih ngaji gitu. Kalau senang orang dengan gini, ini lagi video terus di viral pengajian Al-Fikro. Ini terkenal. Cuma terkenal ya. Tapi kan kalau kalian jadi nggak butuh terkenal ya. Butuhnya kan ngaji. Gitu. Ini kayak kursi kok nangis keduun. Nggak enak. Terlalu jauh dengan jenengan. Nomor siji ya. Anak-anak santri ini rumah penting. Ibadah nomor satu itu ibadah akal. Karena Nabi sifatnya itu adalah fatona yang diisi ruang berpikir. Zikir 1 jam, zikir 1 jam dengan berpikir 1 menit itu sama derajatnya. Berpikir 1 jam dan berpikir 10 jam itu sama. Yang lemah kita ini ibadah fikir. Karena Al-Quran diturunkan, Al-Quran itu diturunkan itu untuk mencerdaskan pikiran. Makanya berusaha orang di luar Islam itu menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Aku jadikan Al-Quran ini berbahasa Arab yang asalnya la sautun wala harfun, yang asalnya tidak ada suara, tidak bersuara, tidak berbunyi, tidak berhuruf. Kemudian aku turunkan berupa Al-Quran bacaan, la'allakum ta'qilun, agar kamu itu cerdas. Jadi ibadah pertama cerdas. Maka maksiat tertinggi itu adalah kebodohan. Tak ulangi. Biar santri rumah lagi. Maksiat tertinggi itu kebodohan. Hanya orang bodoh yang melakukan maksiat itu. Termasuk hanya orang bodoh yang nggak sholat itu. Karena sholat itu nggak mungkin bisa ditinggal bagi orang pintar. Sama yang keturun bisa diganti. Sama perjalanan bisa dijamak. Sama lali sakit dikodok. Kebabas sakit. Perjalanan tidak bisa turun dari pesawat. Dari subuh sampai pagi dirokok. Pakai ilmu semua. Jadi nggak ada alasan orang itu meninggalkan sholat, tidak ada. Kalau orang ini, maka maksiat tertinggi adalah kebodohan. Itu ibadah pertama. Ibadah yang kedua apa? Dari sifat Nabi itu, ibadah yang kedua hati. Nabi itu sidik. Sidik itu perbuatan hati, jujur. Jujur itu perbuatan hati. Ya, jujur perbuatan hati. Jujur perbuatan hati.
namanya soft skill. Ojo cuma pepaes jasmani, jangan hanya memperbaiki jasmani. Cara wong wedok ojo cuma dandani alis, idep, napa maskeran, skincare. Niki jasmani. Sementara jujur perbuatan hati. Orang yang jujur itu dijamin oleh Allah. Rezekinya dijamin, keamanannya dijamin, ketenangan hidupnya dijamin. Itu orang jujur. Maka ibadah yang kedua adalah ibadah hati. Ibadah hati adalah salah satunya jujur. Kuncinya jujur. Kuncinya jujur. Ini nomor 3, sikap amanah. Jadi sikap amanah. Sikap kita ini harus menunjukkan apa yang ada dalam hati dan apa yang ada dalam pikiran. Kita kasih rumus ini. Nek pikiran ngomong benar, kalau pikiran itu berucap, dalam pikiran itu berkata benar, ucapan itu harus baik. Yang dimaksud sama apa yang ada dalam pikiran dengan apa yang dilakukan itu sama, maksudnya intinya. Kalau kita mengatakan benar di dalam pikiran, sikap kita ini harus bijak. Bijak. Nah, ibadah yang keempat adalah lisan. Jangan. Itu ngeriui elektronik kan. Nah, itu kan, jangan kabel. Ini anaknya saya ibu tuh nasi bocor. Ngeten, gini Bu ya, Bu. Ini untuk kehidupan sosial. Kalau pikiran kita mengatakan benar, mengucapkannya harus bagus. Sikapnya harus bijak. Contoh gitu, contoh. Di hati dan pikiran ngomong, aku sayang sama kamu. Lisannya jangan sama, jangan ngomong sayang. Jangan ngomong sayang. Vulgar itu jenis. Ketika ada seorang laki-laki santri, kita ajari lagi. Kok seneng nang santri wedok, nang kini aku cinta kepadamu. Itu ngomongnya aja cinta. Bagaimana kabarmu? Bertanya tentang kabarmu itu sama dengan aku cinta padamu, dirubah dengan kata-kata yang bagus. Karena ketika kamu mengucapkan aku cinta kepadamu, konsekuensinya berat. Orang cinta harus perhatian. Orang kita harus berkorban. Tapi kalau bagaimana kabarmu, nggak ada konsekuensi. Itu menyimpan kata cinta, berucap dengan apa kabar. Itu namanya benar di pikiran, bagus di lisan. Sikapnya, bagaimana sikapnya? Oh coba tiara wedok diwasi doai, bagi cinta udah diwasi ya. Sehingga kalau ngaji kayak Febrian itu, aku nggak fokus kalau ngaji kalau nggak ada kamu di depan. Saya SMP bukan. Ya. Sikapnya gimana? Ya fokus, ngajinya fokus. Nah, gimana biar bijak? Biar bijak, gampang tak kasih cara. Ustaz, izin ke toilet. Nah, izin ke toilet kan lewat pada wedok. Nah, ngeliat dulu, itu kan bijak. Gak ketorong. Oh jangan vulgar Mas nulis. Aku kalau diajari Mas Fikri, masa melihat Mas Fikri lah. Di belakangnya Mas Fikri ada kamu. Katanya Teai. Jangan vulgar. Itu ilmu. Jadi hati itu jujur, pikiran cerdas, ini ibadah.
sikapnya bijak, ucapannya bagus. Ucapannya bagus. Kapan ucapan benar? Ucapan menjadi benar kalau terpenuhi apa yang ada dalam hati, apa yang ada dalam sikap. Terpenuhi apa yang ada dalam pikiran, lengkap, situasinya memungkinkan, baru berkata benar. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Min anfusikum artinya kita mencontoh Nabi. Nabi itu tidak hanya merawat jasmaninya, yang dirawat rohaninya. Nah, keempat sifat ini adalah sifatnya jiwa, cerdas, amanah, tabligh, fatonah. Cerdas ibadah pikiran, tabligh ibadah lisan, amanah ibadahnya perilaku, fatonah apa ibadahnya pikiran, jujur ibadahnya hati. Baik. Alhamdulillah kita sekarang ini dapat dua, ibadah hati dengan zikir dan ibadahnya pikiran, karena kita menuntut ilmu. Itu sifat Nabi yang pertama. Yang kedua, azizun alaihi ma anittu. Nggak cukup ini, empat ini. Azizun alaihi ma anittu. Apa itu? Mau menanggung, mau mengurus, mau memperhatikan, mau menjaga dan melayani orang lain. Nabi itu azizun, terasa berat. Alaihi baginya ma'an itu apa yang dirasakan oleh umatnya. Umatnya ini bingung mendahulukan dunia apa akhirat. Umat ini banyak godaan, banyak gangguan, banyak masalah, banyak musibah. Imannya ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang kurang, ada yang hilang. Oleh karena itu beban berat bagi Nabi. Maka Nabi akhirnya punya sifat-sifat rahmatan lil alamin, ditanggung oleh Nabi. Nah, kalau kita mau mencontoh Nabi seperti apa akhirnya? Latihannya adalah biasakan ngurus orang lain. Orang yang mau mengurus orang lain berarti adalah orang yang sudah selesai mengurus dirinya sendiri. Orang nggak bisa mengurus orang lain kalau dia nggak selesai mengurus dirinya sendiri. Orang yang ribut dengan urusannya dia sendiri nggak mungkin bisa jadi pemimpin untuk mengurusi orang lain. Orang yang sibuk memayungi dirinya sendiri nggak mungkin bisa memayungi orang lain. Orang yang sibuk mencari makan untuk dirinya sendiri nggak mungkin bisa memberi makan bagi orang lain. Orang yang masih mencari alat teduh maka tidak akan bisa meneduhkan orang lain. Maka kalau ingin dari sifat dan mencontoh sifat Nabi sebagai teladan, sebagai uswah, sebagai iswah, maka yang pertama latihannya anak-anak santri itu biasakan melayani orang lain, tidak cemburu sama orang lain, tidak iri, tidak dengki, tidak hasut, karena orang lain adalah alat latih untuk menguatkan jiwa, namanya mental. Ini kedua, harisun alaikum, sifat Nabi. Yang ketiga, apa haris? Sangat ingin. Keinginannya untuk membantu orang melebihi keinginan orang itu yang butuh bantuan. Nah, ini ada anak ingin cerdas, ada anak ingin ngaji. Keinginannya untuk mencerdaskan anak melebihi kepinginnya anak itu ingin cerdas. Saya ini bersaing sama santri, Pak. Saya tidak boleh kalah. Keinginan saya untuk mencerdaskan Raffi misalnya itu harus lebih tinggi daripada Raffi ingin cerdas untuk dirinya sendiri. Kalau kita ingin mencontoh Nabi seperti itu. Orang tua juga sama. Keinginannya untuk mensukseskan anak harus lebih tinggi daripada anak itu ingin sukses. Perhatian
dirinya untuk menyelamatkan dirinya itu harus lebih tinggi kita daripada anak kita. Maka Nabi disebutkan begini, an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih utama daripada diri kita. Kenapa kok lebih utama? Karena Nabi itu harisun alaikum. Keinginannya untuk menyelamatkan kita itu lebih tinggi daripada kita ingin menyelamatkan diri kita sendiri. Coba ono ngomong ini, gak ada tonggo, tetangga satu ini keinginannya untuk mensejahterakan tetangganya lebih tinggi daripada tetangga itu ingin mensejahterakan dirinya sendiri. Sakit, kira-kira bisa. Ini kalau kita enggak, kalau ada tetangga sejahtera sedih, suwedi, nesu, lah ono tombone ayu, ono ae sing ngomong, lah ono tombone sugih gede, lah ono tombone susah tasakuran. Nabi tidak, keinginannya melampaui orang yang akan dibantu, keinginannya lebih melampaui keinginannya umat. Umat ingin masuk surga, Nabi mengatakan, aku tidak akan masuk surga sebelum umatku masuk surga. Itu sifat Nabi. Nah, kalau ingin mencontoh Nabi, latihan santri, makanya santri Andikro tidak boleh hasut, tidak boleh iri sama temannya, tidak boleh bertengkar, tidak boleh. Kayak kemarin ada yang sempat dengan marah memukul junior, nggak boleh. Harus dengan kasih sayang. Harus seniornya harus begitu. Seniornya harus lebih tinggi keinginannya untuk mencerdaskan juniornya. Maka sifat yang keempat sekarang, bil mu'minina raufur rahim. Nabi dengan orang mukmin itu rauf, amat sangat sayang, amat sangat sayang, rahim dan sayang. Apa beda sayang dengan cinta? Nah, ini dong lagi santri-santri itu dari cinta dan sayang. Cinta lebih dalam daripada sayang. Sayang itu umum, cinta itu spesial. Cinta kepada orang tua bukan sayang. Cinta kalau kepada orang tua bukan sayang. Suami bukan sayang sama istri, cinta. Mawaddah warahmah, cinta. Apa cinta itu? Cinta itu bibit habbah. Makanya bibit itu disebut habbah. Cinta itu bibit, bibit dari perhatian, bibit dari orang ingin memberi, bibit dari orang ingin menjaga. Bibitnya. Pohonnya cinta namanya mawaddah. Mawaddah. Sama dengan rohim. Rohim itu sayang. Bibitnya sayang namanya rokfah. Bibitnya. Jadi rohim dan rokfah itu, rokfah lebih dalam, spesial. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi kepada orang mukmin itu punya kasih sayang yang spesial. Spesial. Kamu kalau ingin aku hadir, bacalah sholawat spesial. Ada passwordnya. Dikasih password oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara kita mencontoh Nabi dalam sifat yang keempat ini? Maka kita ini sesama umat Islam harus sayang, harus spesial. Akui kelebihannya, maklumi kekurangannya. Kalau dia perhatian sama kita, kita harus lebih perhatiannya kepada dia. Kalau dia nggak perhatian sama kita, tetap kita perhatian sama mereka. Nah, yang tetap memperhatikan orang yang nggak memperhatikan kita namanya rohim. Yang memperhatikan orang yang memperhatikan kita namanya rauf atau rokfah. Maka Nabi itu punya sifat dua ini. Diperhatikan tetap sayang, nggak diperhatikan tetap sayang.
Nah, kalau kali jenengan tidak diperhatikan tonggo ngamuk, lek diperhatikan baru mesem. Nah, ini kelemahan kita. Nek santri ini memperhatikan gurunya, kayak santri-santri pengajar memperhatikan, saya senang. Kalau nggak perhatikan, saya dengki, saya marah. Tidak boleh. Saya punya santri di pondok ini. Waktu ini ngaji turu, waktu ini turu ngaji. Ngereget lo ada-ada. Subuh turu, ngaji turu ya tuh. Ngaji asar, bal-balan, mudul. Ikut sepak bola. Orang yang nggak memperhatikan waktunya ngaji, harus kita hadirkan kasih sayang. Namanya apa? Rohim. Bagi anak yang rajin, namanya apa? Rauf. Perhatiannya lebih dalam lagi. Bukan, tidak ada alasan sebagai umat Islam, umatnya kanjeng Nabi, tidak ada alasan membenci orang, tidak ada alasan. Nggak ada alasan membenci. Kalau kita mengikuti kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, itu dicatat itu. Ibadah pertama pikiran, ya. Ibadah kedua hati jujur. Ibadah ketiga lisan dijaga. Ibadah keempat sikap. Nah, sikap ini, ya, sikap dijaga, lisan dijaga, pikiran dijaga, hati dijaga. Itu ke dalam, internal itu. Keluar harus suka membantu orang lain, harus senang perhatian sama orang lain, harus berani berkorban untuk orang lain. Nilai manusia itu terletak kepada apa yang dilakukan untuk orang lain. Kalau sholat Pak, nggak perhatian sama orang lain, fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat saja, tapi dia alladzina hum an sholatihim sahun, tidak berbekas. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Yang dimaksud bekas sujud itu apa? Yang dimaksud bekas sujud itu apa? Bekas sujud itu lisannya baik. Hasil dari sujudnya berupa lisan yang baik. Hasil dari sujudnya pikirannya cerdas. Hasil dari sujudnya sikapnya bijak. Hasil dari sujudnya hatinya jujur. Itu hasil dari bekas dari sujud. Bukan yang hitam sini ya, bukan. Itu kan bekas fisik, bekas rohaninya maksudnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ngelatih ini saya ini urusan santri. Lek cuma maca kitab saulan rong beres, 6 ulan lah. Tapi lek ngelatih mental susahnya luar biasa. Mental itu kekuatan jiwa. Kalau karakter itu sifatnya jiwa. Kalau moral itu sikapnya jiwa. Yang paling berat dalam dunia pendidikan adalah melatih mental, karakter, dan moral. Ini yang paling berat. Nah, ini butuh kebersamaan, butuh pulau kali jenengan kerjasama. Jangan kagum dengan anak-anak yang hanya pintar saja. Kalau hanya cerdas otaknya, orang Yahudi cerdas, Cina cerdas, orang Israel cerdas. Kalau hanya, makanya Nabi Muhammad innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Apa akhlak itu? Akhlak itu adalah seperti kemarin yang kita sampaikan. Akhlak itu adalah perilaku murni yang diberikan dari Allah SWT tanpa rekayasa akal. Itu namanya akhlak. Kunci dari kita beribadah, kita beragama, pondok pesantren itu ada di akhlak. Nah, akhlak itu kekuatan jiwa. Akhlak itu sifatnya jiwa. Akhlak itu adalah sikapnya jiwa. Maka saya berpesan kepada semua santri, ya, khususnya santri ini,
Ya, bahasa Jawa ini, ojo pepaes urusan jasmani saja. Jangan hanya merawat jasmani. Nggak salah merawat jasmani, bagus. Mandi itu kan merawat jasmani, sikat gigi merawat jasmani, kocoan itu merawat jasmani, ya, resik-resik badan, luluran merawat jasmani, bagus, tidak ada salah. Tapi jangan hanya merawat jasmani. Yang lebih penting manusia itu harus dirawat ruhaninya. Jujur, benar, cerdas, itu urusan rohani. Disiplin. Ini paling apa disiplin? Coba tadi anak-anak. Coba mana tadi? Ini coba. Nah, coba itu. Kenapa tadi lupa? Blank mental. Mental itu apa? Kekuatan jiwa. Wedi. Takut salah. Takut salah malah salah. Ini toh? Tommy tadi. Itu dari apa? Dari mental. Mental itu apa? Mental itu kekuatan jiwa. Kurang biasa, kurang berani. Blank. Ya, Vijay. Vijay tadi bagus gak? Urutannya bagus. Guru mari mandek. Ini Vijay kok. Sini coba. Sini, coba tak tanya ya. Ini langsung kita praktekkan kekuatan jiwa ini. Nah ini. Ini Mickey Mouse. Ya, kamu duduk sini. Ya. Ikut siapa dulu? Wah, ini. Ajar mesti. Nah, kenapa? Pakai mic, duduk kayak gini, tidak apa-apa. Kenapa kamu kok singkat banget gak dilanjutkan tadi? Aku mau melanjutkan tadi. Nah, ragu. Apa-apa ragu. Hah? Ini ngajari gak deg-degan ya ngapain sobat sini. Harus latihan. Mental itu bukan pendidikan di pelajaran di kelas, ditulis hafal nomor sanes. Tidak, latihan. Harus ada panggung-panggung begini. Harus ada kesempatan-kesempatan seperti ini. Maka kalau saya ini sekarang berpesan sama wali santri. Nah, sekarang wali santri. Tadi ngajinya santri, sekarang wali santri. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ingin dijamin rezekinya, ini kalau ngaji itu boleh di pondok belum ya, belum ya. Kalau ingin dijamin rezekinya, ini orientasi kita biar gak salah. Kalau ingin masa depannya anak bagus, duwe suge, betul nggih? Gak khawatir terhadap pekerjaannya, ada rumus di Al-Quran. Allah menyampaikan gini, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Saya menjamin, kata Allah menjamin kebutuhan primernya. Apa kebutuhan primer? Makan. Orang makan itu Pak, orang makan. Sekali orang itu makan, itu butuh dan melibatkan lebih daripada 20 orang. Sekarang kita makan nasi, yang nandu bani, sing matun, sing manen, sing dodol, sing mususi, sing masak, piring, lah sambelnya butuh wong Madura, sambelnya butuh wong Madura, butuh orang Uyak, wong Madura kan, terasi tomate, wong kita limona, sendoknya, butuh orang pabrik. Ketika kita makan sudah melibatkan banyak orang, maka hal yang paling pokok makan jadi darah mengusung oksigen, jadi kehidupan dijamin oleh Allah. Kenapa kok dijamin oleh Allah? Syaratnya liila fi Quraisy, karena dia punya karakter. Ilafun maknanya karakter. Apa karakter? Sifat jiwa. Punya kebiasaan yang bagus.
Ilafun satu akar kata dengan alfun, 1000. Alif. Pertama, punya keluasan ilmu, negoro atine, banyak pengalaman. Anak kalau punya ilmu banyak, pengalamannya luas, jaringannya luar biasa, sana sini banyak temannya, rezeki dijamin. Sampean nggak ada sewaan terok, gak dikontrol. Sopatinya kok. Gitu. Mas Nanang main keyboard, gak dikontrol. Sopatinya kok. Kita butuh teman, butuh keluasan persahabatan, butuh keluasan ilmu. Nah, anak harus punya karakter ini. Kurais ini apa? Kurais ini asal katanya korsun, maknanya duit. Makanya orang Kurais itu pintar nyari duit. Orang yang pintar cari duit, yang harus didandani pertama soft skill, mental. Jujur dibutuhno. Tiang lek jujur, bener, kuat mentalnya, tangguh, gak gampang sambat, luas, jembar dodone, gak gampang iri dengki, dibutuhno perusahaan. Kreatif dia. Dia punya skill, punya keterampilan, punya keahlian. Orang pintar belum tentu kreatif. Orang pintar belum tentu kreatif. Karena kreatif ini perbuatan mental. Al-Quran menjamin orang yang punya kreativitas, luas ilmunya, luas pikirannya, luas jaringannya, dijamin duitnya. Duit dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nomor 2 apa? Rihlatas sita'i was-shaif. Senang mengembara, bisa melihat potret dunia, gak sempit, gak seperti katak dalam tempurung, luas pikiran. Jembar sita'i was-shaif, di musim dingin dan musim panas, gampang adaptasi. Kumpul wong pinter iso, kumpul wong bodoh iso, kumpul wong alim saged, kumpul wong sugih gak gampang ketunan. Ono barang anyar gak gampang kagetan, ono wong ngisor gak gampang ojo dumeh, gak sombong. Adaptasinya bagus. Orang yang pandai beradaptasi dijamin oleh Allah rezekinya. Kalau sudah punya sifat kayak tadi itu, sudah pinter, jujur, sikapnya baik, lisannya bagus, banyak temannya, luas pergaulannya, banyak pengalamannya, gampang adaptasi, golek duit gampang. Tapi harus menang introvert, koncoane HP, jagongan wong tuane main HP, sekolah main HP, pengajian main HP, ya, pokoknya di HP, informasinya ke HP, koncoane kayak persis robot. Kalau nggak diketuk nggak jalan, kalau nggak dipencet nggak keluar. Sekarang nggak kreatif, HP terus. Dicuk HP ini nangis, kok hati ini mati. Dulu nggak ada HP, jangankan HP, WA nggak ada, SMS nggak, telepon nggak ada dulu, nggak ada dulu telepon. Gitu. Kenapa ada orang alim? Yang berjalan adalah jiwanya. Dulu nggak ada kendaraan, mobil nggak ada, sepeda, bahkan nggak ada sepeda, jalan-jalan kaki. Kenapa ada orang mondok sampai lama? Pulang bawa kitab. Dulu buku kita nggak ada, toko kita nggak ada, toko kita susah, toko buku susah. Tapi kenapa kok banyak santri pintar-pintar yang sekarang jadi kiai-kiai dan ulama-ulama besar? Sekarang fasilitas ada semua. Awas Pak, fasilitas ada, HP ada, Profesor Google tiap hari ada terus. Kenapa anak gak jadi pintar? Anak kalau dimanja, anak yang gak pernah dihina, anak yang gak pernah merasakan jatuh, anak yang gak pernah dihimpit oleh problem, anak yang gak pernah dirinya itu merasa dirinya punya masalah dan musibah, dia akan jadi anak manja, gak akan luas hatinya.
Maka Al-Quran menyebutkan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al, Allah memberi kemudahan kalau dia mau menghadapi kesempitan. Jadi lek dinyek wong jan ojo dibela, anake aja dibela. Kersane rasakno kok dinyek, apa kon kok dinyek. Enggak mungkin orang mulia itu menghina. Orang yang suka menghina adalah orang hina. Enggak mungkin orang mulia bisa dihina, karena orang mulia hakikatnya enggak bisa dihina. Makanya tadi nama Nabi Muhammad disebut Muhammad. Hamadah, banyak pujian. Muhammad banyak dipuji. Maka ketika orang kafir Quraisy mengolok-olok Nabi, benturan dengan nama Nabi. Nabi Majnun, Muhammad banyak dipuji. Muhammad Majnun, Muhammad gila, banyak dipuji, gila, benturan. Muhammad tukang sihir, Muhammad banyak dipuji, tukang sihir, gak bisa, benturan. Maka orang mulia tidak akan dihina. Kalau putra putri keluarga jenengan pintar, bener, jujur, lisannya bagus, gak usah takut dibully, gak usah takut, jangan dibela. Jangan seperti yang ada di luar Jawa itu, gurunya ngajari sholat, karena agak keras sedikit, gurunya dilaporkan polisi, gurunya minta maaf, wali murid tidak memaafkan, dan muridnya tidak memaafkan, karena hatinya luka. Kalau modelnya anak-anak seperti ini, mentalnya sudah tidak kuat, takut terhadap hinaan, takut terhadap masalah, takut terhadap musibah, takut terhadap guncangan hidup, takut terhadap kesempitan hidup, maka tidak akan tumbuh. Fa inna ma'al usri yusra. Gak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, awas sing mlebu surga sing tau soro. Yes, jelas ini. Yang masuk surga adalah orang yang pernah mengalami penderitaan. Di dunia kok gak pernah melarat, kok gak tahu soro, angel mlebu surga. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzil. Apakah kamu mengira kamu masuk surga seenaknya? Oh, gak bisa. Gak bisa. Sebelum kamu pernah mengalami sakit, menderita dalam kehidupan, terhimpit problem, punya hutang banyak, bingung, gak tahu stres. Gak tahu stres, angin membusuk. Oh, gak stres. Oma gak duit. Duit oma sertifikatnya nampak. Ini Maria ada cilelang. Lu mau lagi bu? Oh, itu gampang membusuk kau. Betul. Ya, jangan dihindari, hadapi. Ini mental. Coba Nabi Muhammad, orang paling mulia, diusir dari Mekah. Bukannya sekali diembargo, 7 hari tidak makan. Karena semua orang di suku lain waktu itu tidak boleh transaksi masalah makanan dengan kelompok Nabi Muhammad SAW. Akhirnya lapar, kesulitan diperangi, diancam dibunuh, lari ke gua, bersembunyi, sampai ada stuntman-nya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menggantikan posisi Nabi karena takut Nabi dibunuh. Lari beliau ke Jabal Tur. Coba, kita tidak pernah lari, tidak pernah diusir, enak terus, mlebu surga. Surga ini sopo? Enak aman. Seorang di santri cuma ngelawan ngantuk, iya dong, rumah lagi, ngelawan kesel, ngelawan kangen sama orang tua, duit telat, duit jajan telat, ngutuk, konco hilang, digegeri api tok, ngaji gak iso-iso, nasir turu tok, hasil ngantuan. Ya misalnya apa cuma itu, belum mengalami kesulitan seperti orang Palestina. Anak
anak kecil terbunuh, kena bom, lari. Dia mengatakan syahid. Loh, kita ini enak, syukuri loh. Isu-isu ngaji. Nah, makin panas isu di pasar. Mari kita di imam. Apa? Hah? Panas cuma dulu. Duduk panasnya bom atom. Lihat tak? Ini numpak mobil. Lu gak nyewa. Mobil oleh santri. Oh, enak kabeh. Hah? Lu lihat? Enak gak enak? Kok ngeluh? Gak ada waktu ngeluh. Gak pinter saking wongin. Saking santri berarti. Gak pinter ya. Pangan ngomong bae. Pin mulai. Kok sedino? Dibalas seminggu, bagas itu. Ibu bagas atau enggak? Hah? Hah? Enggak ada? Oh, ada yang wali, ada santri itu. Aku kalau nggak dijemput tahu, tak bunuh diri loh. Nggak dijemput. Lah mentalin apa itu? Ya. Jadi kalau anak kok gak pinter-pinter, anak saya kok gak pinter-pinter, jangan khawatir. Ulo nggak ada rencang, SD gak pinter, SMP gak pinter, SMA gak pinter, kuliah gak pinter. Lulus tengah-tengah. Nah, aku mulai sampai di kiri dok ke guru gue. Wong tua gue menyesal, tak tebus lagi. Setahun belajar ditebus, lo bisa jadi anak-anak yang malas sekarang nebusin besok. Tapi ada contoh ya. Lo kan gak nyontoh itu, gak nyontoh nebusin. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang dapat saya sampaikan. Bangun karakter jiwa, jangan hanya fisik. Pulau lo cenda, gak dur, gak gantung. Irungnya pesek, ireng, untungnya manis. Lihat, kenapa? Dia adalah dari tentara gak iso. Kurang dur 5 cm. Dari polisi gak iso. Main voli kurang dur. Hah? Main bal-balan tidak, kurang dur. Tanggung nih. Cara jasmani tanggung. Tapi bojone anu. Jadi jangan menyalahkan jasmani. Sampai nek bengi santri perempuan itu, Bu, ya Allah, jepitane klambi hilang kabeh. Dan jepit irunge. Kuwi ke pesek-pesek. Hah? Dari pesek itu pesek, ha? Ono sing mboten langsing. Kuwi ngong, dia obat langsing sampai mah. Maskeran, dia topeng kayak begini. Ngono gak wedok kok arek-arek bisa. Pun sakniki pokoke sing cara dibiayai, cara dirawat bukan berarti mengabaikan jasmani, adalah rohaninya dijaga. Mudah-mudahan kalau kali jenengan sedaya saged menjaga jiwa anak-anak kita menjadi anak-anak yang punya mental yang tangguh dan kuat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.